all problems in the world go back to the British. That's true in Pakistan, India. That's true in China. That's true throughout the Middle East. That's true here in Cyprus, because they were the most powerful empire for 200 years, and they left behind conflicts everywhere. You know, the disaster taking place in Palestine right now, one of the reasons is that between 1915 and 1917, the British promised the same territory to 3 different groups. So first, in the McMahon communications, the British promised it to the Arabs. You fight with us against the Turks, it's yours. Then they negotiated the Sykes-Picot Treaty to say to the French, it's yours. Then in the Balfour Declaration in 1917, they said it's a Jewish homeland. So the British promised 3 times land that wasn't even theirs. And they got a lot of nerve as far as I'm concerned. And now you need to disentangle all of this. But this is where the problems originate. Inggris adalah induk dari segala kejahatan dunia hari ini. Siapa yang memberikan tanah Palestina itu ke Israel? Palestina dijajah oleh Inggris, dan Inggrislah yang memberikan tanah itu kepada Israel. Israel memang sudah lama ingin punya negara. Israel tidak pernah punya negara di dunia ini. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Datang seorang laki-laki bernama Theodor Herzl. Dia melihat ada negara bernama Serbia yang dulu menghantam Bosnia Herzegovina. Dia ingin Israel juga punya negara seperti Serbia. Lalu dia datang kepada Sultan Abdul Hamid, penguasa Turki. Dia bawakan 300 keping duit emas. Sultan Abdul Hamid tidak mau menjual Palestina dengan kepingan-kepingan emas. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi dengan Sultan Abdul Hamid? Sultan Abdul Hamid digulingkan, hartanya dirampas, anak cucunya dibunuh. Lalu kemudian negeri itu pun terbebas dari khalifah. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya Mustafa Kemal Atatürk, orang terzolim yang sudah menghancurkan kekuasaan Islam. 1924, sejak itu umat Islam lemah. Sebelumnya mereka tidak berani mengambil Palestina karena masih ada Amirul Mukminin, ulil amri, pemimpin umat Islam. Umat Islam tercabik-cabik, terpecah menjadi negara-negara kecil, dihancurkan dengan senjata. Negeri yang kecil-kecil tadi tinggal hanya beberapa orang di surau, langgar, dan musola. Dan di musola itu pun lagi diadu domba dengan masalah khilafiyah, antara usolli dengan tidak usolli, antara kaki celana menutup mata kaki atau tidak, antara kunut subuh atau tidak, antara zikir jahar atau tidak, antara tahlil atau tidak. Siapa punya kerja? Ini adalah kerja-kerja orang-orang kafir ingin melemahkan umat Islam. La tanaza'u, jangan kamu berkelahi. Fatabshalu, kamu akan gagal. Wa tadhhaba rihukum, kamu akan kehilangan semangat. Puncak daripada kelemahan umat Islam adalah ketika kiblatnya dirampas. 2 juta orang merana, mati kelaparan. Gambarnya ditonton setiap hari. Tapi umat Islam tidak bisa berbuat apa-apa.